Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuta Bramasta dengan NIM C1B021001 dari kelas R003 Manajemen. Dosen pengampu Bapak Wirni Eka Putra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dasar akuntansi. Yang pertama ada siklus akuntansi. Secara umum, ada 10 siklus akuntansi yang terjadi di pembukuan suatu usaha, yaitu yang pertama ada menganalisa transaksi. Setiap pencatatan biasa berbentuk double entry, di mana setiap transaksi dicatat terhadap posisi keuangan debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Yang kedua ada membuat jurnal. Kita mengenal adanya jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum dikenal dengan istilah jurnal saja. Itu biasanya mencatat transaksi ke dalam satu rekening yang di debit dan satu di kredit. Sedangkan jurnal khusus dibuat untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap transaksi yang berulang. Yang ketiga ada memposting ke buku besar. Di buku besar ini, setiap rekening pembukuan akan mencatat segala transaksi yang terkait dengan masing-masing rekening untuk memudahkan identifikasi. Nah, setiap rekening akan mendapat nomor kode. Yang keempat ada menyusun neraca saldo. Untuk membuatnya, Anda hanya perlu memindahkan saldo setiap akun di buku besar ke dalam neraca saldo. Pastikan nominal saldo debit dan kredit dalam neraca seimbang. Karena jika tidak seimbang, Anda harus mencari di mana kesalahan terjadi hingga saldo tidak seimbang. Yang kelima ada membuat jurnal penyesuaian. Fungsi jurnal penyesuaian eksis. Setelah dicatat dalam jurnal penyesuaian, selanjutnya transaksi akan dipindahkan ke buku besar. Yang keenam ada membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah dipindahkan ke buku besar, maka Anda bisa membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Saldo antara aktiva dan pasiva dalam neraca saldo harus seimbang. Yang ketujuh membuat laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang penting untuk direksi perusahaan. Karena dengan laporan keuangan, mereka bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan juga membantu direksi membuat kebijakan dan strategi yang harus dilakukan perusahaan. Yang ke-8 membuat jurnal penutup. Jurnal ini dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening ditutup adalah rekening nominal dan laba rugi. Jenis-jenis rekening ini memang harus dilakukan agar di periode mendatang digunakan kembali untuk aktivitas baru. Yang ke-9 membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik dibuat untuk menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi tertentu yang terjadi secara berulang pada periode berikutnya. Dan yang terakhir ada neraca akhir atau awal. Nah, ini dari neraca ini adalah dasar saldo rekening di buku besar. Jadi isinya hanya akun-akun permanen. Tujuan pembuatan neraca ini untuk memperoleh keyakinan bahwa memang sudah benar dan seimbang. Selanjutnya laporan keuangan dan unsurnya. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang, transaksi yang terjadi di dalam bisnis. Banyak transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibayar setiap bulan atau setiap 1 tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Selanjutnya, laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan tepat. Jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Mengingat pentingnya hal itu, maka laporan ini harus dibuat dengan tepat, cermat, dan diperlukan pertanggungjawaban yang diserahkan secara mutlak pada orang berkompeten di bidangnya, seperti seorang akuntan. Selanjutnya ada unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama ada aset. Aset memanfaatkan ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Yang kedua, kewajiban, pengorbanan atas manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan.
timbul dari kewajiban entitas pada saat ini untuk menyerahkan aset atau memberikan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Yang ketiga ada ekuitas. Yang keempat, investasi oleh pemilik. Kenaikan ekuitas atau aset bersih entitas yang dihasilkan dari penyerahan sesuatu yang bernilai oleh entitas lain untuk memperoleh atau meningkatkan bagiannya. Yang ketiga, distribusi kepada pemilik. Artinya penurunan ekuitas entitas yang disebabkan oleh penyerahan aset atau terjadi kewajiban entitas pada pemilik. Distribusi kepada pemilik ini akan menurunkan bagiannya ke pemikiran atau modal entitas. Yang keenam ada laba komprehensif. Perubahan dalam ekuitas entitas sepanjang suatu periode sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa serta keadaan lain yang bukan dari proses pemilik. Yang ketujuh, pendapatan. Arus masuk aset atau peningkatan lainnya atas aset biasanya dikatakan juga penyelesaian kewajiban entitas dan pengiriman barang, pengiriman jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasional utama atau sentral perusahaan. Yang kedelapan, beban. Arus keluar aset. Penggunaan lainnya atas aset atau terjadi kewajiban entitas yang disebabkan oleh pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, serta aktivitas lainnya yang menjadi operasional utama serta sentral perusahaan. Yang kesembilan, kerugian. Penurunan dalam ekuitas entitas yang ditimbulkan oleh transaksi dari peripheral atau transaksi insidentil dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa maupun keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas. Kerugian tidak termasuk dari beban atau distribusi pada pemilik. Yang terakhir ada liabilitas. Liabilitas atau kewajiban adalah kemungkinan pengorbanan masa depan dari manfaat ekonomi yang timbul dari kewajiban sekarang dari suatu entitas untuk mentransfer aset atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa depan sebagai akibat dari transaksi kata peristiwa di masa lalu. Selanjutnya, tujuan umum laporan keuangan. Yang pertama, tujuan keseluruhan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi berguna bagi investor, peran kreditor dalam mengambil putusan investasi dan kredit. Sedangkan tujuan umum laporan keuangan terbagi sebagai berikut. Pertama, menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang kedua, menunjukkan posisi keuangan dan investasi perusahaan. Yang ketiga, menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Dan yang keempat, menunjukkan kemampuan sumber daya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya ada karakteristik kualitas laporan keuangan. Yang pertama dapat dipahami, kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud di sini, apa makanya diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Yang kedua, relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dan proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Berarti juga harus berguna untuk peramalan atau prediktif dan penegasan atas transaksi yang berkaitan satu sama lain. Ketiga, keadilan. Keadilan diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkannya pemakaian sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang keempat, dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan agar antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi, dan kinerja keuangan. Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut juga harus diungkapkan, termasuk ketaatan atas standar akuntansi yang berlaku. Bila pemakai akan membandingkan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan antar periode, maka
entitas perlu menyajikan informasi periode sebelum dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada asumsi dasar struktur akuntansi. Sebagai suatu sistem, maka di dalam akuntansi dikenal beberapa dasar anggapan atau asumsi. Ada 10 asumsi dasar akuntansi menurut Paul Grady, yaitu yang pertama, suatu masyarakat susunan pemerintahan yang menjamin hak milik pribadi. Yang kedua, kesatuan usaha yang spesifik. Yang ketiga, kontinuitas usaha. Yang keempat, penggunaan unit moneter di dalam rekening. Yang kelima, konsistensi antar periode-periode untuk kesatuan usaha yang sama. Dan yang keenam, perbedaan dalam akuntansi di antara kesatuan yang bebas. Yang ketujuh, konservatif. Yang kedelapan, ketergantungan data dan pengendalian intern. Yang kesembilan, cukup berarti. Dan yang terakhir, batas waktu dalam penyusunan laporan keuangan membutuhkan taksiran. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.